Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Anna Sari Dewi, SPOGK, Konsultan Objinsos, MKes. Pada kesempatan ini, saya insya Allah akan membawakan kuliah dengan judul Persalinan Prematur yang merupakan bagian dari kuliah dalam blok reproduksi. Mata kuliah ini disajikan di semester 7 dengan bobot 7 SKS, merupakan bagian dari blok reproduksi dengan tatap muka 1 kali selama 50 menit. Mata kuliah ini terdiri dari pemberian kuliah tatap muka kepada mahasiswa dan diikuti dengan problem-based learning atau kita singkat dengan PBL. Mata kuliah ini berjudul Persalinan Prematur, di mana di dalam kuliah ini kita akan menjelaskan mulai dari definisi persalinan prematur, kemudian dampak dari persalinan prematur, faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya suatu persalinan prematur, serta penanganan yang tepat jika menghadapi kasus seperti ini. Tujuan umum dari kuliah ini adalah kami berharap setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan batasan dari suatu persalinan prematur berdasarkan usia kehamilannya, kemudian dampaknya, faktor-faktor risikonya, patofisiologinya, dan bagaimana penanganan yang adekuat. Adapun tujuan khususnya ada 6 tujuan khusus, yaitu 1, mahasiswa mampu menjelaskan pembagian persalinan prematur berdasarkan usia kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dampak persalinan prematur baik pada ibu maupun pada janin atau pada bayi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor resiko penyebab terjadinya persalinan prematur, baik itu yang berasal dari ibu maupun dari bayinya atau janinnya sendiri. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi persalinan prematur berdasarkan penyebabnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penanganan baik secara farmakodinamik maupun non-farmakodinamik pada suatu kasus persalinan prematur. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan persalinan yang tepat, apakah per abdominan atau per vaginam, jika menghadapi suatu kasus persalinan prematur seperti ini. Adapun materi kuliah meliputi definisi, pembagian, dampak persalinan, faktor risiko, patofisiologi, penanganan farmakodinamik dan farmakodinamik, persalinan secara pervaginam maupun perabdominan. Sistem pembelajaran yang dilakukan setelah memberikan mata kuliah mengenai batasan, definisi, dampak, faktor risiko, penanganan serta penanganan suatu persalinan ini adalah dengan memberikan suatu problem based learning. Problem based learning ini adalah suatu contoh kasus yang kita bagikan kepada mahasiswa, kemudian mereka akan mendiskusikan kasus tersebut dalam satu kelompok kecil, biasanya antara 9 sampai 10 mahasiswa, di mana problem based learning ini akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, dan pada pertemuan ketiga kita akan melakukan tutorial, di mana pada tutorial ini akan dikumpulkan semua kelompok dan akan kita bahas atau bicarakan dalam dalam suatu kelas besar, yang mana akan dihadiri oleh para pengampu, dosen-dosen senior dan para pengampu-pengampu yang lain. Kemudian kita akan masuk dalam kuliah. Jadi di sini saya slide pertama. Ya, berdasarkan definisi, persalinan prematur itu adalah bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram. WHO, kalau berdasarkan WHO, dia menyatakan bahwa prematur adalah bayi yang lahir sebelum 259 hari atau bayi yang lahir di bawah usia 37 minggu. Sedangkan menurut definisi ACOG sendiri, persalinan prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu penuh.
Persalinan prematur itu adalah suatu aktivitas uterus yang teratur yang menyebabkan pendataran serviks atau dilatasi serviks, di mana pada saat kejadian tersebut berlangsung usia kehamilannya belum genap 37 minggu penuh. Adapun insidennya di negara-negara berkembang, insidennya lebih tinggi daripada di negara maju. Negara maju, insiden persalinan prematur ini berkisar antara 5-10%, sementara di negara-negara berkembang itu lebih tinggi, yaitu di atas 10%. Catatan terakhir dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, kejadian persalinan prematur ini mencapai angka 7,3% dari seluruh persalinan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Dampak persalinan prematur, ada beberapa dampak yang bisa dirasakan. Menurut laporan dari USA, persalinan prematur telah menghabiskan sepertiga dana untuk pelayanan kesehatan dalam tahun pertama kehidupan. Karena persalinan prematur ini sangat memakan biaya dan 75% angka penyebab kematian neonatal ini adalah berasal dari suatu persalinan prematur. Selain itu, persalinan prematur ini menimbulkan juga dampak jangka panjang bagi bayinya, yaitu sangat mungkin terjadi komplikasi susunan saraf pusat berupa cerebral palsy, keterlambatan perkembangan saraf, komplikasi pernafasan di mana terjadi displasia bronkopulmoner, bahkan sampai terjadi cacat permanen seperti kebutaan dan ketulian. Adapun faktor risiko terjadinya persalinan prematur bisa berasal dari ibu dan bisa juga berasal dari bayi. Pada umumnya, faktor risiko pada ibu terjadi jika ibu hamil dalam usia muda, sangat muda, yaitu kurang dari 18 tahun, atau hamil pada saat usia di atas 35 tahun. Kemudian persalinan prematur ini pun lebih sering terjadi pada ibu dengan primiparitas, kemudian pada ibu yang obesitas, di mana berat badan ataupun yang sangat kurus, di mana berat badan ibu kurang dari 50 kilo. Kemudian persalinan prematur ini sangat signifikan terjadi pada ibu yang mengalami infeksi atau inflamasi. Dikatakan bahwa 50% persalinan prematur terjadi pada kondisi ibu yang mengalami infeksi atau inflamasi. Sementara dari bayinya sendiri, persalinan prematur ini kemungkinan terjadi pada bayi yang kembar atau bayi dengan ukuran yang sangat besar atau bayi dengan kelainan kongenital. Patofisiologi terjadinya persalinan prematur yang paling banyak adalah adanya infeksi. Ya, infeksi menyebabkan persalinan prematur bisa berasal dari bakterial vaginosis, bisa dari bakteri urea yang asimptomatik, bisa berasal dari infeksi Trichomonas vaginalis, Candida albicans, dan Chlamydia trachomatis. Di sini dikatakan bahwa bakterial vaginosis sangat berhubungan dengan terjadinya persalinan prematur. Selain itu, menyebabkan juga terjadinya kejadian ketuban pecah dini, infeksi chorion amnion, dan infeksi cairan amnion. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam kondisi di mana terjadi infeksi bakterial vaginosis, bakteri yang berada di daerah liang vagina atau yang berada di mulut rahim itu akan berinfiltrasi naik ke atas, menembus selaput amnion yang membatasi antara janin dengan dinding endometrium ibu, di mana bakteri ini bisa masuk sehingga menginfeksi cairan amnion yang ada di dalam kandung amnion. Kemudian bakteri yang berkembang biak di dalam cairan amnion ini lambat laun akan tertelan oleh bayi sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya infeksi pada bayi atau janin yang sedang dikandung. Nah, ini adalah gambaran bakterial vaginosis. Di sebelah kiri, jika kita melakukan inspekulo, nampak adanya cairan atau sekret yang berwarna putih keabu-abuan dengan bau yang khas, kadang kita sebut dengan istilah visiodor. Kemudian jika kita melakukan suatu apusan di laboratorium, kita akan dapatkan gambaran seperti yang di sebelah kanan, di mana terlihat banyaknya bakteri-bakteri yang ada dalam apusan. Ya, jika kita secara garis besar kita melihat patofisiologinya, jadi
Persalinan prematur ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang tersering memang adalah faktor infeksi ya. Namun ada penyebab yang lain. Misalnya yang pertama gaya hidup ya atau lifestyle. Lifestyle yang tidak sehat, misalnya nutrisi yang jelek, kebiasaan merokok atau ketergantungan obat-obatan, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan katekolamin, kemudian pada berikutnya akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari rahim. Demikian pula stres. Ibu hamil yang menderita stres itu akan menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim yang menyebabkan terjadinya pelepasan prostaglandin sehingga menimbulkan rangsangan untuk persalinan prematur. Selain gaya hidup, stres, dan faktor infeksi, penyebab terjadinya persalinan prematur juga bisa diakibatkan oleh faktor-faktor uterus yang lain, misalnya penurunan aliran darah ke uterus, faktor preeklamsi atau peningkatan tekanan darah, kemudian penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu, misalnya ibu menderita DM yang tidak terkontrol, ada penyakit jantung, ada solusio plasenta atau placenta previa. Jadi kesemua hal ini intinya pada dasarnya akhirnya akan menyebabkan terjadinya uterus yang mudah terangsang atau uterine irritability, kemudian penurunan dari fungsi plasenta menyebabkan terjadinya sintesa prostaglandin yang kita ketahui bersama. Prostaglandin yang meningkat dalam kehamilan akan memicu terjadinya perubahan pada mulut rahim, sehingga mulut rahim itu lebih mudah membuka dan mendatar, yang pada akhirnya akan berujung pada suatu persalinan prematur. Deteksi dini persalinan prematur bisa dideteksi dengan melihat beberapa faktor resiko, seperti preeklamsi, eklamsi, perdarahan antepartum, KJDR, atau ibu yang mengalami infeksi dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Namun berdasarkan skor ini saja angkanya belum cukup, sehingga kita perlu melakukan kombinasi dengan tes-tes yang lain untuk meningkatkan nilai prediksi yang bisa kita dapatkan. Penilaian yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat dilatasi serviks. Dilatasi serviks sesudah ke pertengahan kehamilan diduga sangat berhubungan dengan resiko persalinan prematur. Di Rumah Sakit Parkland didapatkan bahwa 25% ibu hamil usia 26-30 minggu dengan dilatasi 2-3 cm diprediksi akan melahirkan di usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Sementara dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Stubbs dan kawan-kawan mengatakan bahwa dilatasi serviks di atas 1 cm dan pendataran di atas 30% berisiko menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Adapun pengukuran yang lain yang bisa dilakukan untuk mendeteksi atau memprediksi terjadinya persalinan prematur adalah dengan melakukan USG. Dengan melakukan USG, apalagi kalau USG transvaginal, kita bisa memperkirakan panjang normal dari suatu serviks itu adalah sekitar 34-40 mm. Jika pada pemeriksaan USG transvaginal kita mendapatkan bahwa panjang serviksnya kurang daripada 20 mm, ini akan berisiko mengalami persalinan prematur 11% di bawah usia kehamilan 35 minggu. Di sini adalah gambar USG transvaginal, di mana di sebelah kiri kita lihat untuk ukuran yang normal, panjang serviks itu antara 34-40 mm. Sementara gambar yang sebelah kanan ini adalah kondisi di mana panjang serviksnya tidak mencapai 34 mm. Jadi panjang serviksnya pendek sekitar 20 mm dan yang seperti inilah yang dikatakan kemungkinan mengalami ancaman untuk persalinan prematur di bawah usia 35 minggu. Untuk penanganannya, dalam kasus persalinan prematur, kita klinisi agak sulit membedakan ancaman prematur dengan persalinan prematur sesungguhnya. Oleh karena itu, ACOG pada
tahun 1997 memberikan guideline untuk memperkirakan terjadinya suatu persalinan prematur. Bisa kita lihat dari frekuensi kontraksi yang terjadi 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit, disertai adanya perubahan serviks yang progresif. Guideline yang kedua adalah terjadinya dilatasi serviks lebih dari 1 cm dan adanya pendataran serviks 80% atau lebih. Jadi semua hal ini bisa menjadi pegangan untuk memprediksi terjadinya suatu persalinan prematur yang sesungguhnya. Kemudian penanganan kita pada akhirnya akan terfokus pada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa wanita ini dalam keadaan persalinan prematur? Yang kedua, bagaimana keadaan janin dan ibunya? Yang ketiga, apa jenis terapi yang harus diberikan? Yang keempat, apa jenis pemantauan yang harus digunakan dalam persalinan? Dan yang kelima, bagaimana cara persalinan yang tepat pada kondisi atau pada bayi ini? Ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan. Dalam bidang obstetri, kita mengenal 2 macam penanganan untuk satu kasus obstetri, yaitu penanganan secara non-farmakodinamik dan penanganan secara farmakodinamik. Untuk penanganan secara non-farmakodinamik, biasanya kita minta ibu untuk banyak beristirahat, mengurangi stres, dan lebih banyak berbaring. Paling sering digunakan, walaupun beberapa pakar mengatakan bahwa ini tidak signifikan, jadi manfaatnya tidak signifikan. Kemudian adapun penanganan secara farmakodinamik, kita bisa memberikan beberapa obat-obatan, baik itu dari golongan tokolitik, seperti betamimetik, inhibitor sintetasi prostaglandin, MGSO4, kalsium antagonis, antagonis reseptor oksitosin, dan antagonis nitrik oxide. Ada juga dari golongan betamimetik. Untuk golongan betamimetik ini tergantung pada interaksi dengan reseptor beta 2 yang terdapat pada membran sel myometrium. Pemberiannya dilakukan secara parenteral, gunanya untuk menghambat persalinan walaupun tidak lebih dari 48 jam. Kemudian tidak diberikan pada ibu dengan denyut jantung yang tinggi di atas 140 kali per menit, dan ingat kita juga harus hati-hati efek samping terutama pada sistem kardiovaskuler. Untuk golongan MGSO4, secara in vivo cara kerjanya belum jelas, namun kita ketahui bersama bahwa MGSO4 ini memiliki efek untuk menurunkan kontraksi dari rahim. Cara pemberiannya, dosis awal diberikan 4-6 gram selama kurang lebih 30 menit, yang akan diikuti dengan dosis maintenance, yaitu 2-3 gram dalam 1 jam pertama. Bila setelah pemberian dosis awal kita dapatkan kontraksi menetap, kita bisa menaikkan dosisnya 0,5 gram per jam setiap 30 menit, sampai tercapai efek tokolisis. Kita akan pertahankan 2 gram per jam selama 12 jam, kemudian perlahan-lahan kita turunkan 0,5 gram per jam. Pemberian MGSO4 ini tidak dianjurkan diberikan lebih dari 48 jam. Jadi intinya pemberian MGSO4 ini kita berikan sambil menunggu pemberian untuk pematangan paru. Preparat farmakodinamik yang lain yang bisa diberikan adalah nifedipin. Ya. Nifedipin ini fungsinya adalah menghambat masuknya kalsium melalui membran sel. Pemberian nifedipin mencapai puncak atau kadar terapeutik dalam darah setelah 40 menit pemberian dengan waktu paruh 80 menit. Belum ada kesepakatan mengenai dosis yang tepat, namun di klinik biasanya kita menggunakan dosis awal 20 mg, kemudian diikuti pemberian dosis 10-20 mg setiap 4-6 jam. Adapun penanganan antepartum yang kita laksanakan adalah pertama, jika persalinan prematur disertai dengan ketuban pecah dini.
pada kasus ketuban pecah dini, kita perlu melakukan pemeriksaan spekulum untuk memastikan bahwa ketuban yang keluar dari orifisium uteri eksterna itu adalah ketuban. Jadi melakukan pemeriksaan spekulum dan in spekulo, kemudian kita melakukan tes nitrasin ataukah tes lakmus, dan ditambahkan dengan Fern test. Kemudian selain melakukan pemeriksaan spekulum, kita juga perlu melakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini dilakukan untuk mengkonfirmasi berapa jumlah air ketuban yang masih ada di dalam rahim ibu. Bila usia kehamilannya kurang dari 30 minggu dan tidak ada indikasi untuk segera melahirkan, sementara air ketuban jumlahnya cukup, maka kita bisa melakukan pemantauan secara kontinu sambil memberikan preparat pematangan paru. Bila ternyata hasil KTG-nya reassuring dan persalinan tidak maju, kita lanjutkan dengan observasi yang ketat. Kasus kedua, bila kondisi KPD terjadi di usia kehamilan 30 minggu dan persalinan tidak maju, usia kehamilan lebih dari 30 minggu, maka kita melakukan induksi persalinan dengan memberikan oksitosin. Namun jika ternyata induksi ini tidak berhasil atau gagal, maka kita pikirkan kemungkinan untuk melakukan tindakan seksio sesaria. Kembali diingatkan bahwa untuk pematangan paru, kita berikan dexamethasone dosis 5 mg tiap 12 jam sebanyak 4 dosis. Bila sudah infartu, maka jangan lupa berikan antibiotik, bisa golongan ampicillin atau golongan ceftriaxone, 2 gram per IV diberikan per 6 jam. Kasus kedua, jika ibu masuk dengan infartu usia kehamilan preterm namun ketuban utuh, maka penanganan yang dilakukan adalah pertama, hampir sama dengan yang KPD. Jadi kita menilai usia kehamilannya, kemudian kita berusaha mencegah persalinan sebelum 34 minggu dengan cara pemberian obat-obat tokolitik. Sambil menunggu pemberian obat tokolitik itu, kita wajib memberikan pematangan paru, yaitu dexamethasone. Pemberian antibiotik pada persalinan prematur dengan KPD menurunkan komplikasi infeksi perinatal. Namun pada ketuban yang utuh, maka pemberian antibiotik tidak mutlak diberikan. Di sini pun dikatakan bahwa tidak ada satupun antibiotik yang lebih baik dari antibiotik yang lain, karena intinya pemberian antibiotik itu berdasarkan indikasinya, berdasarkan apa penyebabnya, maka kita berikan sesuai dengan penyebab dari infeksi yang terjadi. Untuk penanganan intrapartum. Penanganan intrapartum harus diikuti dengan observasi ketat. Pantau persalinan dengan menggunakan KTG. Kemudian pada proses persalinan bayi atau kala 2, jika kita menemukan adanya kekakuan pada perineum, maka kita melakukan episiotomi. Namun di sini saya katakan bahwa episiotomi bukanlah tindakan yang rutin dilakukan, tapi kita lakukan manakala memang kepala bayi tertahan akibat perineum yang kaku. Pada KPD dapat diberikan oksitosin, namun hati-hati harus dengan pemantauan yang ketat, dan proses kelahiran harus ditolong oleh tenaga medis yang mahir atau yang terlatih. Pada presentasi kepala, HIS-nya bagus, kemajuan persalinannya baik, maka dianjurkan untuk dilakukan persalinan pervaginam. Sementara jika kita menemukan kondisi di mana terjadi malpresentase dari janin, misalnya bukan letak kepala ya, dia letak bokong, atau persalinan tidak maju sesuai dengan partograf, maka kita menganjurkan kelahiran dari bayi dilakukan per abdominam atau secara seksio sesaria. Baiklah, itulah kuliah pengantar mengenai persalinan prematur yang saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Pak Bedok, saya Dok. Ya, tolong sebutkan nama dan stambuk. Baik Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dok, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Darmawan dengan nomor stambuk 110-2021-0038. Tapi Dok, ini kan
materi kita mengenai persalinan prematur yang kita jelaskan semua detailnya tadi. Pertanyaan saya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan persalinan prematur? Dok, mungkin itu saja. Mohon arahan dan bimbingan tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali pertanyaan dari Adik Muhammad. Jadi, Adik Muhammad tadi menanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa persalinan prematur itu faktor-faktornya bisa berasal dari ibu, bisa juga berasal dari bayi atau janinnya sendiri. Jika yang berasal dari ibu itu ada berbagai macam, ya. Pertama, bisa karena faktor infeksi, yang terbanyak adalah faktor infeksi dan inflamasi, ya. Yang kedua, faktor riwayat penyakit ibu, misalnya ibu pernah menderita DM, ibu menderita penyakit jantung, kemudian ibu menderita penyakit hipertensi atau eklamsi. Kemudian yang ketiga itu ibu dengan riwayat persalinan prematur sebelumnya, ya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang lain seperti ibu yang mengalami stres, ya, banyak pekerjaan, beban psikis yang berat. Nah, semua itu memicu terjadinya persalinan prematur. Sementara kalau faktor dari bayinya sendiri, umumnya persalinan prematur terjadi pada bayi yang berukuran besar, ya, bayi besar. Kemudian pada bayi yang kembar, lebih dari satu janin, ya, bisa 2, bisa 3. Kemudian bayi yang hamil kembar air, ya, polyhydramnion. Kemudian pada bayi yang menderita kelainan, misalnya kelainan kongenital, ya, misalnya bayinya itu menderita hidrosefalis, ya, menderita kelainan jantung yang berat dan sebagainya. Semua ini menjadi penyebab terjadinya persalinan prematur. Saya kira itu jawaban dari saya. Bagaimana, Dek? Apakah cukup jelas? Tapi Dok, dari jawaban tak mungkin sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Oke. Nah, terima kasih Dok. Iya, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Baiklah, adik-adik, masih ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi persalinan prematur ini? Baiklah, jika sudah tidak ada, saya kira mudah-mudahan materi yang saya bawakan pada hari ini cukup jelas. Namun jika ternyata di kemudian hari ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk menghubungi saya, bisa dengan cara menelpon langsung atau melalui WA. Saya kira demikian kuliah kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk membacakan doa dan menutup materi kita pada hari ini. Baik Dok, tabe teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari dokter. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Oke, demi kesempurnaan kuliah kita pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali Rasulillahi al-Fatihah.